Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kembali Tuhan menganugerahkan dalam hidup kita kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan iman yang tetap melekat kepada Yesus. Itu merupakan satu anugerah yang Tuhan bisa sampaikan, taruhkan dalam hidup kita. Baik, pagi ini kita akan terima kembali firman Allah tentang lihat, aku menjadikan sesuatu yang baru. Lihat, Allah menjadikan sesuatu yang baru. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang pembuat perkara-perkara yang baru. Bukan cuma soal perkara-perkara yang lama, kemudian Tuhan Allah berhenti, tidak. Tapi kita melihat sini bahwa Tuhan adalah perkara-perkara yang lalu dan juga perkara-perkara yang akan datang. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 18 berkata begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk, bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu sekalian, firman Allah dikatakan jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Di sini Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, jangan tinggal dalam masa lalumu, jangan dibentuk oleh masa lalumu, karena Allah, aku, Allah semesta alam, menjadikan sesuatu yang baru. Nah, pertanyaannya, kapan firman ini disampaikan? Jadi, pada waktu orang Israel sedang ada dalam penawanan, mereka ada di negeri asing, mereka diperbudak, mereka menjadi hamba di negeri asing. Tentunya Allah sangat merindukan bahwa bangsa pilihannya, umat yang Tuhan taruh di hatinya, Tuhan rindu untuk keluar dari dalam penawanan. Sehingga firman Allah berkata, wow, Tuhan mau menjadikan sesuatu yang baru. Jadi sungguh pun Tuhan mau bangsa itu tidak ada dalam cengkeraman perbudakan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu mereka sedang mengalami masa yang sukar. Mereka lemah, kemudian mereka merasa gelap dalam hidup mereka. Tuhan mengirimkan firman untuk menerangi kegelapan mereka. Aku akan memberikan sesuatu yang baru. Nah Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita melihat di dalam dunia ini kabar-kabar begitu mengerikan, ya, begitu membuat hati seolah-olah takut. Yang pertama, yang sudah mengglobal, kita tahu bagaimana pandemi yang ada di hari-hari ini tidak mengenal usia, tidak mengenal batas usia, tidak mengenal golongan, status, ya, semua kita lihat. Beberapa orang, bahkan banyak orang mengalaminya. Kemudian kita pun mendengar kabar, ya, erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Ya, siapa yang nggak takut? Ya, orang pun yang tidak tinggal di daerah gunung merasa takut. Tapi lihat, ketakutan-ketakutan di masa lalu, ya, yang bangsa Israel alami pada waktu itu, sebetulnya sekarang pun ada banyak orang alami. Tapi kembali lagi kepada firman Allah. Tuhan bilang,
Jangan tinggal kepada masa lalumu. Jangan hidupi ketakutan-ketakutan yang terkadang menggerogoti hati kita. Seolah-olah ketakutan itulah yang menguasai hidup kita. Ingat, Allah kita adalah Allah yang mengubah segala sesuatu. Oke, kita memang mungkin pernah takut, ya, pernah mengalami kegentaran menghadapi, melihat situasi di hari-hari ini. Tapi mari kita tetap kembali kepada firman Allah. Firman Allah adalah satu-satunya yang membawa kita kepada jalan keluar, kepada perkara-perkara yang baru. Hal yang pertama kita akan lihat Bapak Ibu sekalian dari firman Allah pada pagi hari ini. Satu, lupakan perkara yang lalu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru bagimu. Di penghujung tahun 2019, bulan Desember, doa kita bersama-sama bahwa di tahun baru 2021, sepanjang tahun 2021, Tuhan menjadikan sesuatu yang baru. Dan kalaupun kita banyak sekali merasakan hal-hal yang di dalam 2019 mungkin itu pernah membuat kita terjepit, takut. Ingat, tidak usah lagi mengingat-ingat perkara-perkara di tahun 2019. Kita akan lupakan perkara-perkara di tahun 2019. Dan kita akan menyongsong tahun baru. Iman saya itu merupakan tahun yang diberkati. Tahun yang Tuhan muliakan. Tahun di mana ada keberkatan sorga terjadi di sana. Ya, jadi lupakan hal-hal yang dahulu. Apakah itu kekalahan, apakah itu kemenangan. Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkadang kemenangan itu membuat kita terjebak di dalamnya. Dan kita tidak mau lagi untuk melangkah dengan iman. Terkadang juga kekalahan itu membuat kita merosot iman kita. Sehingga kita tidak mau lagi untuk melangkah dengan kepastian kepada Yesus. Mari lewat firman Allah pada pagi hari ini. Berapapun usia kita, dimanapun kita tinggal, ya, yang pasti adalah ketika kita beriman kepada Yesus, kita bisa berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi hidupku. Aku ingin melihat sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupanku. Baik tubuh, jiwa, maupun roh. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin lihat di sini. Yang kedua adalah, ya, dapatkan visi perkara baru dari Tuhan. Pasal 43 ayat 19 berkata begini, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudahkah tumbuh? Sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, jadi Tuhan ingin kita melihat, memiliki visi tentang perkara-perkara yang baru dari Tuhan untuk kedepannya. Ya, jadi walaupun waktu itu bangsa Israel sementara ada dalam penawanan, tetapi saya bernubuat supaya mereka punya visi tentang sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan di masa depan mereka. Wow, mari visi kita taruhkan dalam doa kita. Bahwa Tuhan punya rencana bagi Indonesia, bagi berbagai-bagai provinsi, lebih khusus lagi Provinsi Jawa Tengah, Temanggung. Wow, Tuhan punya perkara-perkara yang baru. Mari tetaplah jalin keintiman dengan Tuhan. Jalin kesepakatan dengan Tuhan. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan perkara-perkara baru. Engkau mungkin sakit, imani. Wow, Tuhan mau sembuhkan kehidupan kita. Ketika engkau mungkin dalam kemerosotan iman,
Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau gendong kembali, Tuhan mau rangkul kembali. Lebih utama lagi, Tuhan mau selamatkan kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini saya selesaikan. Namun biarlah walaupun selesai firman Allah pada pagi hari ini, saya percaya bahwa firman dan Roh Kudus akan menjangkau kehidupan kita. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua, dan kita boleh semakin bertumbuh dalam iman pengenalan kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau baik bagi hidup kami. Engkau mengerjakan sesuatu yang baru bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami terbatas. Kami tahu Tuhan, di hidup kami banyak kelemahan-kelemahan. Terkadang kami menghidupi kembali perkara-perkara di masa lampau. Tapi kami mohonkan kepada Engkau Tuhan, mari Engkau tetap bawa hidup kami untuk boleh fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami berharap, kepada siapa kami percaya, kepada siapa kami beriman. Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang kami percayai. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, tolong negara kami, bangsa kami ini Tuhan. Kami tahu Engkau punya tujuan dan maksud yang indah bagi negara kami. Dan kami tahu juga Tuhan, keselamatan dari Allah menjadi bagian milik bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan kami, berkati setiap jajaran-jajaran, berkati setiap tim medis yang ada di setiap rumah sakit di Indonesia Tuhan, agar supaya mereka boleh mendedikasikan hidup mereka bekerja untuk boleh membantu dan boleh menyelamatkan setiap pasien-pasien yang ada. Tuhan, biarlah semua kami boleh hidup dalam iman kepada Engkau, walaupun di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Namun kami percaya bahwa Allah memegang kendali kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati segenap jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Berkati dengan kesehatan, kelimpahan, kekuatan, keselamatan, kesejahteraan melimpah bagi segenap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami, syukur kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami alaskan semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.